Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan ya, kekuatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas bahasa Indonesia, melanjutkan lagi pelajaran kita yang sudah kita laksanakan di pertemuan yang lalu. Baik santri semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita memulai dengan berdoa semoga menjadi kebaikan, keberkahan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Barakallahu fiik. Berdoa dimulai. Ustadz ingin mengecek dulu kehadiran santri-santri di kelas kita. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Prio di belakang. Kenapa tidak hadir? Tidak ada keterangan. Terlambat. Mungkin terlambat ya. Ada Prio, Satrio. Baik, supaya kita lebih semangat hari ini, Ustadz mau coba lagi semangat MT-nya ya. Kalau Ustadz bilang semangat pagi, pagi. Oke, kita coba. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, barakallah. Semoga menjadi penyemangat ya bagi kita semua untuk pelajaran kita siang hari ini. Baik, santri semua, kita sudah belajar di pertemuan yang lalu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Oke, materi ini penting tentunya ya. Kalian akan kuliah, kalian akan belajar untuk menyusun dan menyampaikan argumentasi. Nah, di teks editorial ini kalian belajar untuk memadukan fakta pendapat, dijalin agar menjadi sebuah narasi yang apik. IPK yang kita pelajari hari ini adalah IPK 4.5.2. Hari ini kita akan belajar mengkritik. Kemarin kita membandingkan informasinya, sekarang kita mengkritik. Fokus pada satu informasi. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran berbasis teks, kita menggunakan teks editorial dengan pendekatan saintifik. Model yang kita gunakan sama dengan kemarin, problem based learning berbasis masalah dengan strategi problem solving. Diharapkan peserta didik dapat mengkritik informasi sebagai bahan teks editorial secara lisan ya. Nanti makanya ada presentasi dengan percaya diri, tampil percaya diri, penuh tanggung jawab, apa yang dituliskan, apa yang ada dalam teks itu juga yang disampaikan, dan mandiri. Garis besar kegiatan kita ada 6. Yang pertama tadi pembuka, kita sudah lewati bersama-sama. Yang kedua nanti kita akan membentuk kelompok lagi untuk berdiskusi lebih jauh terkait teks editorial yang akan kita pelajari. Yang ketiga setelah diskusi kelompok, kalian mengisi LKPD nanti, ada lagi presentasi, perwakilan kelompok 2 orang, presentasi, kemudian akan ada respons, tanggapan dari kelompok yang lain. Setelah itu kita evaluasi akhir dan penutup. Baik, santri semua, silakan disiapkan lagi teks editorialnya. Teks pertamanya memperbaiki pesantren kita. Teks keduanya tanggalkan mental kekerasan. Silakan. Baik, santri semua silakan membentuk kelompok seperti kemarin. Kita ada 5 kelompok. 4-5 peserta didik dalam satu kelompok. Ini kelompok 1 nih. Apa? Sindo. Kelompok Sindo seputar Indonesia. Kelompok 2 ini Media Indonesia. Baik, santri semua kalian sudah duduk bersama kelompok masing-masing. Kita akan belajar untuk di sini Ustaz sudah menyiapkan LKPD-nya. Silakan diskusikan dalam kelompok kalian. Lima di sini ya.
Selanjutnya kelompok Republika. Perhatikan dulu. Perhatikan LKPD yang kalian terima. Cek. Hadap. Di sana ada 4 kutipan teks. Yang pertama judul. Teks keberapa ini yang kita pelajari? Teks kedua, betul sekali. Ada judul di sana, tanggalkan mental kekerasan, yang akan kita kritik. Kemudian ada pengenalan isu. Ini paragraf keberapa? Paragraf ke-1 di teks tersebut. Selanjutnya kita akan belajar mengkritik argumen-argumennya. Di sini ada paragraf kedua, argumennya. Kemudian simpulan, saran, atau rekomendasi di bagian akhir teks tersebut. Untuk memudahkan kalian memberikan kritik, bandingkan dengan teks 1, memperbaiki pesantren kita. Ya, bagaimana sudut pandang yang disajikan dalam teks itu? Bisa dibandingkan seperti itu. Bagaimana lagi caranya? Bagaimana lagi caranya? Bagaimana? Analisis. Oke, analisis, betul sekali. Kaitkan isi teks tersebut dengan kehidupan nyata kalian di pesantren. Kira-kira bagian mana yang menjadi kelemahan kutipan itu dan apa kritik yang akan kalian berikan? Apakah dari judul ini dia menyarankan pesantren? Enggak. Tidak kan? Oh, tulis bahwa pendidikan. Bahwa dunia pendidikan. Tanggalkan mental. Katanya tanggalkan itu. Oke, kalau antum mau mengkritik, santri, tips untuk pengkritik itu melihat kelemahannya. Hal apa yang miss, yang lemah, yang kurang tepat di situ. Kalau itu dewasa, kalau ego itu kan kayak biasa. Republika pilih 2 orang perwakilan kelompok yang akan presentasi. Oke, harus pede ya. Tadi tujuannya tanggung jawab, mandiri, percaya diri. Oke, siap. Republika tinggal 1 ya, sisa 1. Kompas 2 lagi. Jawa Pos. Oke, 1 lagi Jawa Pos. Baik, kita undang yang pertama dari Kompas, silakan. 2 orang perwakilan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ayat Fauzan Azima. Nama saya Muhammad Farel. Kami mewakili dari kelompok Kompas. Dan terima kasih pula kepada Ustaz Ruslan yang telah memberikan kami waktu yang sebentar ini. Kami berkritik di judul Memberikan kritik di judul tanggalkan mental kekerasan. Sebaiknya penulis merasakan atau perhatikan. mencoba untuk berpikir bahwa masalah kekerasan ini adalah masalah kita bersama, bukan menyalahkannya kepada satu belah pihak. Terima kasih atas paparan hasil kerja kelompok Kompas. Barakallahu fiik, syukran. Kita beri aplaus dulu. Kita dengarkan respons dari kelompok yang lain. Silakan kelompok Republika. Setuju, tidak setuju, atau ada masukan tambahan? Setuju. Oke, Republika setuju. Kelompok Media Indonesia setuju, tidak setuju, atau ada masukan? Sepakat. Sepakat dengan paparannya. Selanjutnya kelompok Jawa Pos setuju atau tidak setuju dengan kritik dari kelompok Kompas? Setuju juga. Oke, dengan isinya. Oke, jadi kita ingin mendapatkan bahwa apa yang dikatakan kelompok Jawa Pos ini benar, dan lembaga pendidikan digambarkan seolah-olah tidak bisa melawan kekerasan. Gitu. Nyatanya banyak regulasi yang melarang keras adanya aktivitas kekerasan di lingkungan pendidikan tersebut, baik itu pesantren ataupun non pesantren, seperti sekolah swasta, sekolah negeri, dan sebagainya.
Oke, kita beri aplaus untuk semua kelompok yang sudah tampil. Barakallahu fiik. Syukron atas penampilannya semua. Ya. Baik, kita cek bersama-sama di waktu kita yang terakhir ini. Kita sudah sepakat di setiap kelompok yang tampil ada respons, ada evaluasi dan umpan balik yang kita berikan di sana. Ya. Ustadz mau memberikan penguatan berupa simpulan di materi kita pada kesempatan kali ini. Apa kritik yang kita berikan? Seolah-olah itu sudah menjadi sesuatu yang sangat melekat. Tanggalkan, lepaskan. Ya, lepaskan. Seolah-olah sudah melekat di dunia pendidikan, di dunia pesantren, kekerasan itu. Padahal tidak seperti itu. Hal yang diajarkan di dunia pendidikan, di dunia pesantren adalah hal-hal yang positif. Fakta yang jelas patut disesalkan karena menggambarkan ketidakberdayaan lembaga pendidikan untuk menghapus sekaligus melawan aksi-aksi kekerasan. Nah, kritik kita lebih tajam lagi di sini. Tidak berdaya. Ini bahasanya seolah-olah sangat hiperbola ya, berlebih-lebihan. Padahal sudah ada regulasi tadi yang dikatakan oleh kelompok Sindo, ada regulasi yang dibuat supaya itu bisa dicegah, bisa ditangani. Jadi tidak benar jika dikatakan menunjukkan ketidakberdayaan. Baik, santri semua, itu simpulan pelajaran kita hari ini. Barakallahu fiik, sudah tampil semuanya. Semoga menjadi bekal kita untuk nanti melanjutkan di pelajaran kita selanjutnya. Baik, selanjutnya Ustadz akan bagikan soal evaluasi. Ada 2 soal di sini, silakan dikerjakan. Hanya 2 soal uraian. Tuliskan kritik kalian secara singkat lewat lembar evaluasi. Kumpulnya sekarang. Iya. Silakan. 1 menit terakhir. 1 menit. Ya, alhamdulillah. Akila? Belum? Habil? Media Indonesia? Baik. Sudah? Oke, 1 lagi. Republika sudah tuntas. Jawa Pos 1 lagi. Sindo? Masih? Oke, Kompas juga sudah selesai. Siapa lagi? Jawa Pos? Sudah, alhamdulillah. Oke, duduk kembali, duduk yang tertib. Selesai? Jawab. Sudah ya? Oke, Sindo silakan. Baik, hanya 1. Baik, santri semua duduk kembali. Duduk kembali. Silakan duduk kembali. Habil, Raffi. Oke, sudah dibuang. Ya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Santri semua, itulah tadi pelajaran kita hari ini tentang mengkritik informasi dalam teks editorial. 4 poin tadi yang kita kritik, yaitu judul, kemudian apa yang kedua? Pengenalan isu, yang ketiga argumen, dan yang terakhir adalah simpulan. Tadi simpulannya sudah Ustadz sampaikan terkait teks yang kita kritik. Baik, untuk pelajaran yang akan datang, pertemuan kelima yang akan datang, bahan yang kita gunakan adalah bahan yang sama ya. Tadi kita menggunakan bahan 1, insya Allah kita akan menggunakan bahan yang kedua di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang melihat struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Silakan baca terlebih dahulu materi di buku kalian agar pada pertemuan yang akan datang kita bisa lebih mudah memahami LKPD maupun materi yang akan saya sampaikan. Barakallahu fiik, semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Mari kita akhiri, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.